Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ahbabana fillah tuyubana aiza. Minta maaf terlambat dalam 10 menit karena teknis. Tadi katanya gambar agak goyang. Jadi sekarang selfie lagi nih. Handphone dibalik ke arah Abi lagi. Kula nanti nih pegang tangan kanan nih. Ini selendang nih sebelah kanan. Kalau nak pastikan nanti tengok pocket Abi itu ke sebelah mana. Yang ada pocket berarti itu kiri. Tapi ini ada pocket, ini baju tak ada pocket, atau ada pen. Yang khas sebelah sini berarti kanan. Bila tak selendang di sebelah kanan. Jadi nanti pas itu Abi angkat macam seperti tangan kiri itu. Itu kan macam kiri. Padahal ini tangan kanan nih. Tangan kanan. Mana buktinya nih? Ini cincin nih tangan kanan. Khair. Jadi sebagaimana biasa kita baca doa amalan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk kita mengawali pusingan yang kedua daripada pengajian daurah pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillahi ibtatah wa billahi khatam wa bihi aman. Bismillahi asbah wa ala Allahi tawakkal. Bismillahi ala qalbi wa nafsi. Bismillahi ala aqli wa dhihni. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala ma a'tani rabbi. Bismillahi syafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil wafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Huwallah Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa a'azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa a'azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa a'azzu wa ajallu mimma wa ahdar. As'aluka Allahumma bi khairika min khairika alladhi la yu'tihi ghayruk. Azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli sultan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri kulli qada'i su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafiz. Inna waliyyi Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Allahumma inni astajiruk wa ahtajibu bika min kulli syai'in khalaqta wa ahtarisu bika min jami'i khalqik wa kulli ma dara'ta wa bara' wa ahtarisu bika minhum wa ufawwidu amri ilai uqaddimu baina yadayya fi yawmi hadha wa lailati hadhihi wa sa'ati hadhihi wa syahri hadha wa tiwala umri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An amami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min fawqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An yamini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An shimali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hadis yang ketiga daripada kitab Sahih Muslim, yaitu di antara atau tiga perkara yang akan merasakan lemak manisnya iman di dalam dada, di dalam diri seseorang. Riwayat daripada Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pak saudara baginda Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Dzaqa ta'mal iman," akan mengecap, sungguh akan merasakan kenikmatan iman di dada. Yang pertama, man radhiya billahi rabba, seseorang yang ridha dengan Allah sebagai sang pencipta, wa bil islami dina, dan ridha Islam itu sebagai agama, wa bi Muhammadin rasulah, dan juga ridha dengan baginda Nabi itu sebagai utusan Allah Jalla wa Ala. Pada saat bertanam tiga unsur tersebut di dalam benak hati kita masing-masing, yang pada hakikatnya bagaimana tidak tertanam, bagaimana kita tidak subati, bagaimana dengan kita tidak mengamati dan juga menghayati tentang hakikat satu persatu daripada tiga perkara yang kalau kita perhatikan satu persatunya itu diantara daripada keperluan yang kita perlukan.
Tidak akan mungkin dengan kita berlepas daripada unsur atau juga daripada bagian yang pertama. Radhiya billahi rabba, ridha dengan Allah sebagai sang pencipta. Renung pada seketika dengan kita mengamat, menghayati, memahami, memikirkan, merenungkan yang dengan keberadaan kita di dunia ini memang betul-betul mahdu takdir, hanya semata-mata takdir ketentuan daripada Allah Jalla Jalaluh, yang walaupun mak dan ayah sudah bersama, yang walaupun dengan mereka sudah berikhtiar juga berupaya agar dengan mereka berdua akan mendapatkan zuriat dan keturunan, tapi tetap saja yang menentukan keturunannya laki atau perempuannya, sehat ataupun juga sakit, apakah nanti rambutnya kerinting, berkulit putih, berbibir seksi, atau berperawakan, kurus, gemuk, tinggi, rendah, atau seperti apa, itu adalah semata-mata ketentuan daripada Allah Jalla Jalaluh. Yang sehingga dengan kita, jangankan untuk kita menentukan masa depan kita itu seperti apa, hari kita dilahirkan, dan juga dengan jenjang perkembangan tubuh kita, atau juga dengan detik-detik kematian kita, untuk kita menentukan mak dan ayah kita saja kita tidak punya leluasa. Yang dengan kita secara terpaksa, di luar daripada kemampuan kita memilih, kita tidak ada wewenang agar ayahku fulan, agar makku fulana. Mak dan ayah bukan kita yang menentukan, itu perjodohan antara mereka, Allah pertemukan, Allah yang mempertemukan. Jadi dengan demikian, di saat dengan kita meyakini usaha ikhtiar daripada mak dan ayah belum tentu akan membawa hasil. Mungkin saja hanya dapat bertahan tidak lebih daripada dalam 3 bulan. Lepas 3 bulan keguguran. Ada dengan sebagian baru kawin dalam 1 tahun sudah dapat anak. Ada dengan sebagian berpuluh-puluh tahun belum dapat anak. Sampai 20 tahun sampai pasangan tadi itu kedua-duanya meninggal dunia, tidak ada zuriat dan juga tidak ada keturunan. Berarti ada satu yang menentukan, yang sehingga dengan ketentuan yang satu, dengan ketentuan yang tunggal tadi itulah yang dapat mewarnai kehidupan pergerakan daripada seseorang. Sang penciptanya siapa? Allah. Yang maha mengaturnya siapa? Allah. Yang memberikan pengurusan atau yang memberikan ketentuan rezeki dan ajalnya siapa? Allah. Di dunianya siapa? Dunianya Allah. Dengan leluasanya siapa? Dengan leluasanya Allah Jalla Jalaluh. Denyutan jantung kita yang berdenyut, dengan peruntukan umur yang diberikan, dan juga dengan sirkulasi udara dan juga dengan darah oksigen yang ada di dalam anggota tubuh kita, itu semuanya minallah Jalla Jalaluh. Yang kadang-kadang tanpa sebab musabab, ternyata justru dengan yang berkenan telah dijemput oleh kematian. Bagaimana boleh berlaku seperti itu? Semalam dia yang mentensi, semalam dia yang mencekam, semalam dia yang memberikan rawatan. Justru yang memberikan rawatan tadi itu lebih duluan meninggalnya daripada yang dirawat. Yang dirawatnya masih hidup. Pakat jantung, pakat spesialis buah pinggang, ternyata dia matinya dengan buah pinggang. Bagaimana boleh berlaku seperti itu? Supaya kalian tuh tahu, bukan kalian yang punya kudrat mutlak, yang punya leluasa mutlak. Talaqatul kudrah, leluasa sebebas-bebasnya, itu talaqatu qudratil maula Jalla Jalaluh, leluasa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan sumpah mama dan ayah yang kedua-duanya adalah asbab keberadaan kita di dunia ini, ternyata dengan kita disuruh, dianjurkan. Kalau tidak disuruh dan tidak dianjurkan pun memang sewajarnya dengan kita berterima kasih, kita hormat, kita ta'zim, kita dambakan rasa mahabbah, hormat dan bakti kita kepada keduanya. Kita doakan kedua-duanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedua-duanya kita junjung tinggi dan kita tahu taat bakti kepada kedua-duanya. Itu berarti kita akan mendapatkan ridha daripada Allah Jalla Jalaluh. Padahal kalau dengan kita nak mengamat, insan yang paling dekat dengan kita itulah mak dan ayah kita masing-masing, yang dengan kita disuruh bakti dan taat sampai Allah letakkan ridha Allah itu pada ridha kedua ibu dan bapa, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu dan bapa. Itu kalau nak dibandingkan jasa, kebaikan, pengorbanan daripada mereka berdua dengan anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita itu 1 banding berapa. Asbab musababnya itulah mereka berdua, tapi musabibul asbabnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Malaikat tanyakan bagaimana umurnya, bagaimana amalannya, apakah dia baik, apakah dia celaka. Wasyaqiyun am sa'id. Itu ketentuan yang telah ditetapkan pada masa usia tidak lebih daripada 120 hari minallah. Pada waktu kita keluar, minta maaf dengan bahasanya, itu pada laluan yang sesumpit itu, kamu tak boleh bayangkan, tak payah bayangkan, dengan laluan yang sesumpit itu ternyata dengan kita boleh selamat. Masya Allah, tabarakallah. Tuh biasanya kalau sampai bermenit-menit tersekat, terhalang, terhambat, itu sudah boleh membawa kepada kematian. Tapi kita pada waktu meneran kita, pada waktu itu kadang-kadang bukan semenit dua, kadang-kadang lama. Kumpul tenaga, kumpul sebut lama, bermenit-menit lebih, bahkan ada yang sampai berjam-jam. Tuh bukan yang songsang, bukan yang terlilit dengan tali pusat, enggak, ini yang normal, itu pun lama kadang-kadang. Cuma dengan kita boleh selamat lewat. Kalau seandainya misalnya satu terowong tingginya 2 meter, lebarnya 3, terus bas mau lewat di situ, hancur basnya, tak boleh. Bas tak boleh lewat dengan terowong yang ukurannya 2 meter tinggi, 3 meter lebar. Nah sekarang bayi kita pada masa kita lalu di situ, masya Allah tabarakallah, itu dalam berapa kali ganda kita bayi itu lebih besar daripada laluan. Tapi ternyata dengan kita selamat. Siapa yang menyelamatkan kita pada saat ketika itu? Di detik-detik pertama kita pada waktu kita dilahirkan, kita dijaga, kita dipelihara. Alhamdulillah kita sudah dapat melihat, kita sudah dapat mendengar. Tak pernah dengar ada orang pada waktu lahir ternyata buta. Tak pernah ada pada waktu lahir ternyata dia tuli. Tak pernah dengar pada waktu dia dilahirkan sampai dewasa, sampai mati, besok tak pandai bercakap. Itu pemberian daripada Allah Jalla Jalaluh. Rupa, bentuk, tinggi, rendah, umur, rezeki, hidup dan lain sebagainya adalah daripada Allah. Macam mana kita tidak ridha Allah sebagai Rabbah? Macam mana mendesak sampai degil? Jadi kita tidak heran kalau ada 1001 ancaman kepada manusia-manusia yang asi, kepada manusia-manusia degil, pada manusia-manusia yang zalim yang tidak mau patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab itu manusia yang tidak pandai berterima kasih. Ya bos, makasih banyak. Setakat dengan pemberian yang apa adanya. Pada seseorang yang bagi kita mie goreng, mie apa saja, mie rebus kan. Nah, bagi mie rebus pun makasih. Setakat bantu kita untuk ambilkan tiket, makasih. Setakat bantu kita untuk bagi laluan, makasih. Setakat bantu kita dengan sekupan duit, makasih. Bagaimana kita tidak berterima kasih, tidak menyembah, tidak patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau seandainya dengan kita menggunakan bahasa terima kasih pun memang sewajibnya, bukan sewajarnya, sewajibnya dengan kita berterima kasih kepada Allah. Itu kalau hanya 1, 2, 3, 4. Tapi untuk lebih mudahnya kita mengingat, untuk lebih mudahnya kita menghitung, Allah nyatakan hidup dan matimu. Kalau sudah sebut hidup berarti segala-galanya. Inna salati sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya kehidupanku. Kalau sebut kehidupan, itu berarti tanaman, itu berarti air, itu berarti udara, itu berarti makanan, itu berarti kendaraan, itu berarti rumah, itu berarti pasangan, itu oksigen, itu segala kelengkapan. Wabi ampusikum saja, dan pada jiwa raga, pada diri-diri kamu saja, kita tidak akan dapat menghitung betapa banyaknya nikmat karunia pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau dengan kita tidak menghitung yang ada di sekeliling kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rupa-rupanya dalaman kita ini dengan sejumlah sekian alat yang kita gunakan, baru kita tahu banyak sungguh. Jadi ada alat untuk mengecek suhu badan, ada alat untuk memastikan tensi darah kita, apakah kita darah tinggi atau juga darah rendah, ada alat untuk memastikan kadar gula dalam tubuh, ada alat untuk memastikan oksigen dalam tubuh. Ya Arhamar Rahimin. Kemudian solusinya, ini jenis-jenis makanan, ini jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, banyak-banyak makan jus seledri, tomato, kentang, kacang panjang, apa sebut kacang panjang, kacang buncis, kacang potong, kacang panjang. Selain daripada itu soya, selain daripada itu bawang putih,
lain daripada itu bawang, bayam. Atau habis tengok dengan cikgu Google bagi maklumat, dengan cikgu YouTube bagi maklumat untuk orang yang tekanan darah tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Oke, soya daripada siapa? Bayam daripada siapa? Tumbuhnya tomato daripada siapa? Bawang putih juga daripada siapa? Kacang buncis daripada siapa? Kentang daripada siapa? Itu belum tersenarai semuanya lagi. Itu untuk orang yang tekanan darah tinggi. Nanti untuk tambah darah pula, Masya Allah, tabarakallah, banyak lagi satu persatu semuanya daripada Allah Jalla Jalaluh. Mana mungkin dengan kita boleh berlepas daripada Allah, daripada bumi Allah. Makanya yang disebutkan di dalam doa kita di situ, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kalau sudah disebut wa mahyaya, berarti situ ada terdapat tidak kurang daripada sekian ribu bahkan juta nikmat yang ada dalam wa mahyaya, dalam kehidupanku. Tak mungkin kita hidup tanpa udara, tanpa oksigen. Tak mungkin kita hidup tanpa minuman. Takkan mungkin dengan kita hidup tanpa makanan. Takkan mungkin dengan kita hidup tanpa udara. Kalau pada waktu kita berada di bilik pun, itu Masya Allah, tabarakallah, sudah cukup menghambat dan menyusahkan aktiviti, kenyamanan dan juga keselesaan kita. Rupa-rupanya tidak dapat dihitung dengan angka yang namanya kebebasan. Yang namanya kebebasan itu tidak dapat dibayar dengan angka. Pada waktu dikurung di rumah saja, jangan keluar. Itu sampai dikurung dalam tandas, sampai dikurung dalam kubur. Terkurung dalam kubur sudah tak boleh kemana-mana. Terkubur dalam tandas pun juga sudah menyusahkan kita. Terkurung di bilik. Nada, TV besar TV-nya. Tak lalu nonton. Apa yang nak ditonton? Kita nak keluar, bukan nak menonton. TV besar, peralatan serba modern, serba canggih, serba bagus. Paling tidak pun Nabi rasa impian itu bintang 4. Kalau tidak bintang 5 pun bintang 4. Besar biliknya, amat besar. Biliknya saja besar sendirian, tak ada kawan. Gimana katilnya empuk, tilamnya empuk, katilnya luas, tapi seorang. Apa untungnya tuh di situ? Itu saja sudah menggambar kenyamanan kita. Masya Allah, tabarakallah. Tuh daripada siapa tuh? Kau kan aku yang bagi. Ketenangan aku yang bagi. Ketentraman aku yang bagi. Kesehatan aku yang bagi. Di duniaku dengan usia yang aku peruntukkan, dengan rezeki yang aku tetapkan, dan juga dengan mengikhtiarkan segala kelengkapan hidup yang kalian perlukan. Keperluannya untuk perobatan, oke, ada jenis-jenisnya. Keperluan untuk transportasi, ada jenis-jenis dan juga peralatan. Keperluan untuk pakaian, ada juga segala kelengkapannya. Semuanya lengkap. Terus gak mau menyembah, dekil. Terus ngaku jadi Allah. Ana rabbukumul a'la, macam seperti Firaun. Bodoh banget, jahat banget. Si yang namanya Firaun pada saat ketika sudah jelas-jelas kerdil, tidak punya leluasan dan juga tidak punya kemampuan mengaku ana rabbukumul a'la. Jadi seperti yang Abi katakan tadi, kalau kita analisa hadis ini, tak payah dengan menggunakan bahasa iman dan yakin sekalipun, cukup dengan bahasa akal, cukup dengan bahasa rasional, cukup dengan bahasa jasa. Pasti kita kena bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mahyaya kehidupan kita itu memang bergantung dengan Allah. Wa mamati, lebih-lebih lagi kepada siapa kita pergi dan siapa yang akan kita tuju, yang akan berikan ganjaran pahalanya siapa, yang akan memberikan balasannya siapa, yang akan memberikan keampunannya siapa, akan memberikan maghfirahnya siapa, yang akan menyelamatkan kita pada waktu kita akan menyeberang siratal mustaqim juga siapa? Jawabannya Allah Jalla wa Ala. Wa bil Islami dina. Bagaimana kita tidak ridha dengan Islam itu sebagai agama, sebagai acuan, sebagai pemandu, pembimbing, dan juga yang memberikan pencerahan dan panduan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pada saat ketika agama pada saat memainkan peranannya, atau peranan agama dalam kehidupan umat beragama, agar tidak ada yang tersia-sia daripada kehidupan kita, agar macam mana ada nilainya dengan tangan yang bergerak, ada hitungannya dengan mata yang melihat, ada pahalanya dengan telinga yang mendengar, ada balasannya dengan mulut yang bercakap. Satu persatu, jangan sampai Anda mendapatkan pahala ibadah, kebaikan pada waktu kita beribadah, tapi kita dapat mengibadahkan dari ujung ke ujung, daripada ujung rambut sampai ke ujung koko. Kita dapat mengibadahkan dunia kita dengan segala kelengkapan dan juga dengan segala keperluannya. Alhamdulillah,
Ibadah pada waktu kita di dapur, ibadah pada waktu kita di kasur, ibadah pada waktu kita di sumur, ibadah pada waktu kita di luar. Bukan hanya ibadah pada waktu kita di masjid. Itu agama yang memandu. Tidak akan mungkin. Buktinya mana? Buktinya sejak pada beberapa abad yang lalu, dalam berapa ribu tahun yang lalu, cendekiawan orang-orang cerdas, pandai, pintar boleh dalam urusan dunianya, tapi tetap saja tidak mampu untuk membahagiakan manusia atau untuk membahagiakan umat makhluk yang hidup di atas permukaan bumi Allah Jalla Jalaluhu, sehingga sampai Allah utus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab yang 104, Suhufu Ibrahim wa Musa, dengan 4 buah kitab yang terakhir itu dengan At-Taurat, Injil, Az-Zabur, dan juga dengan Al-Furqan, yang 4 buah kitab terakhir yang diturunkan kepada 4 orang nabi, kepada Nabiullah Musa dengan Tauratnya, kepada Nabiullah Isa dengan Injilnya, kepada Nabiullah Daud dengan Zaburnya, dan juga kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin dengan Al-Furqannya. Itu makna wabil Islam bidina, dan ridha Islam itu sebagai agama, sebagai acuan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammadin Rasulullah. Nah, macam yang bagus, supaya jangan sampai kamu terbabit dengan dosa, supaya jangan sampai terbabit dengan yang lecek, supaya jangan sampai terbabit dengan yang tidak baik, supaya mata kamu selamat, supaya kamu bahagia, supaya kamu senang, supaya kamu dapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Itu memang nampak kelihatan sedikit, tapi pahalanya besar. Siapa yang memberitahukan kepada kita tentang Qul huwallahu ahad, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran? Dan siapa juga yang memberitahukan kepada kita membaca ayat kursi boleh memperisai dan menyelamatkan diri kita daripada gangguan? Siapa juga yang memperkenalkan kepada kita kalau pada waktu kita membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali selepas subuh dan 7 kali selepas maghrib, kalau meninggal dunia siang ataupun juga malam, yang beramal 7 kali selepas maghrib, 7 kali selepas subuh, akan ditulis kebebasannya jiwaran minan nar, kutibat lahu jiwarun, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada malaikat. Sebab kalau daripada malaikat, jelas kita katakan mana mungkin kita dapat mencontohi pergerakan hidup daripadanya, sebab kita beda jenis. Kita manusia, dia malaikat. Dan kalau seandainya malaikat itu menyamar macam seperti rupa manusia, walalabasna alaihim, itu akan menjadi samar-samar pula dengan kita. Benarankah dia nabi yang menyamar daripada malaikat yang menyamar kepada manusia? Tapi nabi kita diutus min ampusikum, laqad ja'akum rasulun min ampusikum, telah tiba kepada kalian seorang rasul daripada diri, min ampusikum, daripada jenis, daripada suku, bangsa, daripada manusia, min ampusikum, supaya dengan kita dengan role model kita itu dapat kita ikuti pergerakan hidup beliau. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya tidak hanya dalam ibadah kita beribadah dalam mencontohi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat dengan pahala ibadah yang kita dapatkan, tapi diantara daripada yang melayakkan kita untuk kita bersama beliau nanti di dalam surga. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai daripada segala-galanya, daripada jiwa raganya, daripada harta dan kekayaannya, daripada adik-adik, bahkan daripada diri pribadi dia sendiri. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ini aku di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan fattabi'uni di sana tidak ada pengecualian yang dikecualikan. Fattabi'uni dalam akidah dan keyakinanku, fattabi'uni dalam amal ubudiyah dan juga amalan bacaan zikir tasbih dan takbir, tahmid dan takbirku, fattabi'uni dalam gaya hidup makan dan minumku, fattabi'uni dalam gaya berpakaian, berhias dan berdandan dalam kehidupanmu, fattabi'uni daripada segala aspek kehidupan. Apa saja, daripada sudut mana saja, itu harus berlandasan kepada fattabi'uni, atau kalau berlandasan dengan asas
dengan acuan fattabi'uni, kita akan bersama al-matbu' yang kita ikuti. Tabi' matbu'. Tabi' matbu' tak usah harus dengan stok akal pemikiran yang lebih, cukup dengan akal pemikiran yang waras saja. Tabi' matbu'. Tabi' matbu' ini tidak pernah misah. Jadi kalau sudah ada tabi', ada matbu'. Maknanya asalkan ada tali pengikat yang mengikat, kemana matbu' pergi, tabi' akan ngikut. Kemana induk atau lokomotif namanya, kepala kereta api itu, apa namanya? Kepala aja. Kemana kepala pergi, gerbong akan ikut. Kepala matbu', gerbong belakang tabi'. Kemana kepala, ke situ ekor. Kemana kepala, ke situ dengan gerbong belakang. Dari situ kita dapat memahami hikmah kenapa dengan kita diperintahkan untuk fattabi'uni, ikutin aku. Uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Sebab supaya nanti kita akan bersama dengan al-matbu'. Kita ingin bersama dengan insan yang kita ikuti. Jadi tidak hanya sudah ngikutin pada waktu makan minum. Kalau seandainya cuma ikut-ikutan seperti itu saja, mungkin itu diantara daripada yang melemahkan kita untuk kita ngikuti pakaian secara sunnah, makan minum secara sunnah, hidup secara sunnah, perhiasan secara sunnah, santai secara sunnah, suka secara sunnah, dan juga dengan segala aspek kehidupan kita. Yang menarik, pada saat kita diperintahkan untuk ittabi'uni, fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu satu isyarat daripada Al-Quran yang kalau kamu ittiba secara tuntas, secara total, maka kemana matbu, di situ tabi'. Di mana yang kita ikutin, yang ikut akan bersamanya dunia wa ukhra. Maka kita tidak heran pada saat ketika kita mendengar Nabi kita bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada aku akan bersama aku nanti di dalam surga. Tidak akan mungkin ahabbani kalau kita tidak mutaba'ah. Tidak akan ahabbani kalau kita tidak qudwah. Tidak akan ahabbani kalau kita tidak mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani, dan barang siapa mencintai aku. Nabi kita tak kata man ahabba pakaianku, man ahabba penampilanku, man ahabba atau man bad wajah perilaku, ataupun juga dengan cara aku bertindak atau cara aku memanage sesuatu, tidak. Hadis mengatakan man ahabbani, barang siapa mencintai aku sebagaimana kita katakan pada majlis yang telah lalu, itu berarti dengan kita mencintai segala-galanya. Man ahabbani, barang siapa mencintai aku, Nabi kita duduk itu daripada aku, Nabi kita berjalan daripada aku, akidah itu daripada aku, ibadah itu daripada aku, pakaian itu daripada aku, minuman dan makanan daripada aku, cara bertindak daripada aku, sopan santun daripada aku, cara berbuat daripada aku, cara mentadbir itu juga daripada aku. Berarti dengan kita mengikuti segala-galanya daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda sudah subati dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan jawabannya secara pasti, kana ma'i fil jannah, akan bersama aku nanti dia di dalam surga. Mudah-mudahan 3 perkara tadi terwujud. Yang pertama, ridho dengan Allah sebagai sang pencipta kita, dan bagaimana kita tidak ridha segala-galanya daripada Allah. Yang kedua, kita ridho dengan Islam itu sebagai agama, bagaimana kita tidak ridha dia yang menata kehidupan kita sehingga kita sebagai manusia bukan macam seperti dengan binatang, balhum adhal, yang lebih sesat daripada binatang. Memang betul seperti yang dikatakan oleh para masyayikh, dan kita juga memperkatakan perkara yang sama. Kalau kita melihat kelicikan, kedegilan, kesamsingan, kezaliman, kediktatoran, kebosokan cara manusia berpikir yang tidak patuh dengan agama Allah Jalla Jalaluh, itu mungkin dengan setan dan iblis saja tidak kepikiran seperti itu. Jadi kalau diperumpamakan macam seperti binatang, bakal lebih sesat daripada binatang,
itu memang betul-betul terbukti seperti itu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, binatang tidak merancang untuk kehancuran dan juga untuk kemusnahan manusia, tapi ternyata itu dirancang oleh manusia. Manusia merancang agar bagaimana dia mampu untuk memusnahkan manusia-manusia yang hidup atas permukaan bumi, yang walaupun dia sendiri juga akan mati, dia tahu tentang itu. Tak ada rancangan seperti itu, malah dengan seumpama binatang ternak, lembu, kerbau, atau juga dengan yang lainnya mengadakan komprensi. Mereka buat cadangan-cadangan untuk masa depan agar bagaimana selepas kita musnah, dunia ini juga akan hancur. Itu tidak pernah berlaku, tapi itu ternyata berlaku dengan rancangan manusia. Manusia dengan mereka yang memproduk, ada sebutan senjata pemusnah massal. Apa kira-kira dengan bahasa kita di sini? Pemusnah massal, senjata pemusnah massal, senjata untuk memusnahkan umat manusia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, senjata pemusnah massal. Jadi kira-kira senjata itu pada suatu ketika digunakan untuk apa saja? Bukan untuk kesejahteraan. Aku bagi otak, bagi akal agar bagi mereka boleh selesa nyaman hidup di atas permukaan bumi, bukan untuk memusnahkan mereka, bukan untuk menghancurkan mereka. Itu tidak kepikiran dengan binatang. Anjing pun tidak berpikiran sebosok itu. Babi, khinzir sekalipun. Tuh makna balhum adhal wal iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Jumat. Tak pergi ke masjid, tak boleh berjemaah, salat di luar belakang masjid. Letak kereta, salat sampai kereta. Salah juga enggak? Takut? Kalau masih penuh, karena kuota yang khas sepertiga itu dah beda, atau syaratnya vaksin. Terus orang tadi itu nak masuk karena masjid dah penuh, terpaksa dia kena patah balik lah. Tapi kita dalam perintah, kita akan laksanakan semua apa yang kita boleh buat. Maka dia pun salat di beranda masjid. Masih boleh? Boleh di beranda? Tak kena halau? Masuk tak boleh, tapi salat di beranda aja, dekat pagar. Tak boleh? Ikut rezeki. Misal saja kita naik motor, naik kereta, terus kita singgah tepi jalan, mungkin dalam keadaan emergency nak buang air kecil. Boleh tak buang air kecil di situ? Boleh kan, tak ada masalah. Tak boleh lah, salah tak ada masalah. Sebab kita dalam keadaan, jadi kita pun bukan sengaja nak mengotori tanaman orang atau dengan lahan orang, tidak. Di samping itu kawasan kosong. Jadi kita lihat yang perasan lah. Kadang-kadang kita bergerak daripada Madinah, haji dari Madinah ke Mekah. Jadi pukul 2 katanya. Pukul 2 tu nanti pukul 4 baru berangkat. Kita pun naik bus, naik pukul 4 menuju Mekah atau sebaliknya Mekah Madinah. Gerak pada pukul 4. Perasan tak? Pada masa kita di tengah jalan, waktu maghrib masuk. Masa waktu maghrib masuk, kita ternampak kadang-kadang ada kereta-kereta berhenti tengah jalan, bayang samping kereta di Guru Sahara di padang pasir. Yang walaupun tak ada masjid, tak ada apa-apanya di situ, tapi dia singgah terus dia salat samping keretanya. Macam itu jugalah paling tidak kalau kita tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada kawan-kawan yang terbit atau terpilih sebagai DKM, sebagai IJK, harap mereka boleh bertoleransi dengan keadaan yang semacam itu. Untuk masuk masjid tidak boleh, tapi orang ini sembahyang di beranda masjid. Tak boleh di beranda pun di belakang, tak boleh di belakang pun dekat pagar. Atau dengan kita hadapkan kereta kita ke arah kiblat. Masjid sudah penuh, masuk masjid sudah tidak memungkinkan. Oke, tak ada masalah. Asalkan jarak kita dengan imam di masjid atau dengan saf yang paling belakang tidak lebih daripada ukuran 300 hasa, kira-kira dalam ukuran 100 meter, masih boleh lagi dengan kita mengikut. Kalau ikut mazhab Malikiyah lebih daripada itu pun. Jadi kalau kita tengok istana Raja Faisal, istana Raja Khalid atau istana Raja Fahd yang paling besar yang ada di Jebel Qubais, Subang Faisal,
Itu kalau diukur-ukur, tidak usah lagi dengan istana, cukup dengan Zam-Zam Tawar pun macam itu juga. Jarak antara Zam-Zam Tawar dengan Ka'bah atau dengan Masjidil Haram, kalau kita ukur-ukur itu sudah hampir mungkin sampai dalam 300-400 meter, mungkin juga lebih. Kita turun pun lama, nunggu liberator lagi. Jadi yang kita nampak, kita pada tuh di masjid, ini dengan apartemen, dengan hotel-hotel yang mencagar langit tadi itu, dengan Hilton hotelnya, dengan Meridiannya, dengan Zam-Zam Tawarnya yang di samping masjid, atau lagi satu apa namanya di samping Zam-Zam Tawar itu Ramada atau apa namanya, lupa lah namanya, pun juga bintang 5 juga di situ. Itu kalau kita tengok jaraknya macam seperti dari sini sampai itu ke jalan raya di sana, jauh, ramai yang salat di situ. Jadi kalau seandainya masjid ada di sedang jalan, kita salat di sini, masih ada pendapat lagi yang mengatakan itu boleh-boleh saja, sah salat yang kita laksanakan. Cuman masalahnya mungkin karena tidak ada yang melakukan. Kalau ada satu saja akan ramai yang jadi makmum, Allahu Akbar. Lebih kurang seperti itu. Insyaallah kita berhenti selepas 7 menit. Hadis yang kedua, hari ini hari Jumat atau persiapan kita pergi salat Jumat. Jadi nawaitu jangan tidak pergi, tidak ada usaha dan upaya untuk kita mendapatkan salat Jumat yang hanya sekali dalam seminggu. Kalau seandainya dengan kita macam seperti jamaah tabligh saja, dengan mereka pada waktu melaksanakan salat dalam satu perhimpunan, ijtima' jemaah tabligh yang kadang-kadang sampai berkm bersambung panjang. Kalau seperti itu, dengan kita dengan SOP, kita jaga jarak sekalipun daripada saf ke saf, daripada samping menyamping, tapi dengan suasana dan juga dengan pemandangan yang memang betul-betul kita tidak mau kalau sampai kita terelak daripada kewajiban tersebut. Allah tengok ketulusan hati kita untuk kita melaksanakan perintah itu. Insyaallah minggu depan suasana keadaan sudah berubah atau akan menjadi berubah. Sebab itu janji Allah, wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah janjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu yang berlaku pada satu kaum, tidak akan merubah satu perkara yang berlaku dengan kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali setelah mereka merubah sesuatu yang ada pada diri mereka. La yughayyiru ma biqaumin, penyakit, musibah, malapetaka, bencana, gangguan, ancaman dan lain sebagainya, sehingga mereka merubah ma bi anfusihim, gaya hidup mereka terlebih dahulu. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat dalam urutannya, riwayat daripada Imam Abi Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, dia amir mesti ada makmurnya, dia hakim mesti ada mahkumnya, dia rais mesti ada mar'usnya. Apabila Allah menghendaki kepada seorang pemimpin, pemimpin itu daripada bawah sampai kepada yang paling di atas, apakah dia menteri, apakah dia raja, apakah dia gubernur, apakah dia presiden, apakah dia raja, apakah dia sultan, khairan, maka Allah bagikan kepadanya, jadikan kepadanya, berikan kepadanya, hantarkan kepadanya wazir sidqin, seorang pembela, seorang teman penolong yang jujur. Kalau Allah menghendaki Anda sebagai ketua yang bagus, Allah akan hantarkan pendamping yang bagus. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita akan ditemani oleh orang yang baik yang menemani kita. Itu janji daripada Allah dan Rasulnya. Apabila Allah menghendaki seorang pemimpin yang bagus, Allah berikan kepadanya seorang pendamping yang jujur. Tugas pendamping yang jujur itu seperti apa? Nasihat, kalau menteri tadi itu, kalau raja, sultan, penguasa, pemimpin tadi itu terlupa, dia akan mengingatinya. Dan kalau pada waktu dia ingat, dia akan membantu dan juga akan menolongnya. Nasihat dzakarahu. Pada waktu lupa, misalnya bos, hari ini Jumat, ayo kita siap-siap. Itu mana dzakarahu. Nih, pada saat ketika bos kata, ini kan Jumatan bos, Jumatan, besok nanti depan pun Jumatan juga. Kita hari ini kita main dulu lah, nanti minggu depan masih ada Jumatan. Kita mestilah kita keburu-buru. Itu sebaliknya, waliyadzubillah.
Jadi kalau pada waktu kita lupa dia ingatin, dan kalau pada waktu kita ingat dia bantu. Ini kita ingatin juga. Jadi sudah tahu, tapi kita tidak dapat pertolongan, kita tidak dapat bantuan. Yang kita inginkan sokongan dan bantuan. Kalau pada waktu lupa dia ingati, dan kalau pada waktu ingat dia bantu. Tapi sebaliknya, idza aradallahu bi ghaira dzalik, apabila Allah menghendaki yang sebaliknya itu, maksudnya kepada seorang amir, kepada seorang pemimpin, Allah bagikan kepadanya wazir rasul penolong jahat. Kalau pada waktu dia lupa, dia tidak mengingatkan, dan kalau pada waktu dia lupa pun dia tidak akan menolongnya. Dia kuburkan hidup-hidup waliyadzubillah. Banyak paparan, banyak cadangan, banyak aktiviti, banyak kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan. Banyak inisiatif yang bagus, cadangan-cadangan yang bagus, tapi terkubur begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada yang menolong, karena tidak ada yang mau membantu. Dan kalau pada waktu dia lengah dan lalai daripada kebaikan-kebaikan demi untuk kesejahteraan rakyat, demi untuk kesejahteraan dan kebaikan umat, ternyata dengan dia tidak mengingatkannya. Ini sangat bijak betul kalau sedang dilakukan. Dia sadar si pembantu, tapi yang dibantu tidak sadar, dia tidak mengingatkannya, waliyadzubillah. Jadi kita tak payah pikir panjang atau tidak payah menghayalkan atau mengidam-idamkan yang jauh. Cukup kita dengan pendamping kita masing-masing. Jadi suami pendampingnya adalah istri pendampingnya adalah suami, guru dengan murid, kita dengan IJK, pelajar dengan pengurus, atau juga dengan pengelola. Yang secara pasti kalau seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kita akan punya pendamping yang kalau pada waktu kita ada inisiatif dia sokong dan juga dia bantu. Yang kalau pada waktu kita tidak sudah, dan juga pada waktu kita lengah dan lalai, dia ingatkan kita. Itu adalah pendamping hidup yang setia. Begitu baru namanya kawan. Ini pada waktu kawan tertidur, biarin jalan tidur. Dia gaib, nanti besok kena saman, kena denda. Tak betul macam tu. Jadi kalau dia tidur, bangunkan. Program pukul 12 nih, 12 bangun. Jangan nanti dicari-cari sama Abi. Mana si Sakib? Amin. Dia tidur, bangunkanlah kalau dia tidur. Jangan kau biarkan dia tidur. Nah, atau pendamping teman yang setia. Begitu juga pada waktu kita diingatkan, pada waktu kita diingatkan sama kawan-kawan, jadi kita pertama berterima kasih, dan juga pada waktu yang kedua dengan kita juga punya sikap yang sama. Kalau pada waktu dia lupa pun juga kita akan mengingatinya. Ya Allah arhamar rahimin, hada wabillahi taufik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan berjumpa pengajian tafakuh nanti petang dengan kitab Sunan At-Tirmidzi pada pukul 6. Selamat, jangan lupa live kembali, tangan kiri jadi tangan kanan. Ini jadi kanan kan nih? Ini kanan ya? Itu kanan kan? Nah, ini kanan, ini kiri nih. Abi percaya Abi daripada dengan kalian. Kalian semuanya mengatakan itu tangan kiri, tapi Abi tangan kanan. Abi mengatakan itu tangan kiri. Kenapa? Sebab ini tangan kiri Abi sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Zukna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, wa zidna ilma wal hikmah bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.